Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Baik, saya Siska Cenisi, mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2212560. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perencanaan pendidikan. Aja sih dalam proses perencanaan pendidikannya itu. Nah, akan saya bahas. Sebelum kita ke proses perencanaan pendidikan, saya akan mengulas kembali apa itu perencanaan pendidikan? Dikutip dari sebuah artikel Universitas Pendidikan Indonesia tentang pendekatan pendidikan, dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang memungkinkan para pemegang kebijakan dapat mengarahkan pengembangan pendidikan sehingga dapat menentukan prioritas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan adalah usaha untuk menggali siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas tersebut tergambar dalam sebuah perencanaan yang matang dan tentunya komprehensif, yang mempunyai tahapan sederhana, yaitu sebagai kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, penentuan kebijakan dan prioritas, perumusan program dan proyek kegiatan, pembiayaan yang rasional dan sesuai dengan sumber alokasi yang ada, pelaksanaan rencana, evaluasi dan revisi. Nah, semua itu pasti harus direncanakan. Langkah pertama dalam proses perencanaan pendidikan yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Jadi data-data sekolah harus dikumpulkan dan dikelola. Karena perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencana pendidikan. Karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Langkah pertama untuk pengumpulan dan pengolahan data yaitu mengidentifikasi jenis data yang diperlukan. Jenis data di sini ada yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ada data yang bersifat kuantitatif yaitu data siswa, guru, kurikulum, biaya sekolah, dan data yang bersifat kualitatif yaitu fasilitas ruang belajar, perabotan sekolah, metode mengajar. Tujuan dari data yang dikumpulkan itu untuk mengetahui keadaan data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografi, dan lapangan kerja. Data yang sudah diolah menjadi berbagai informasi penting. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan diagnosis terhadap berbagai informasi penting tersebut dengan cara meneliti, membandingkan, atau mengolah kembali informasi tersebut untuk mendapatkan informasi lanjutan yang lebih tepat untuk perencanaan pendidikan. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan informasi sebagai suatu standar yang sudah ditentukan, peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya kesadaran tentang pentingnya mempelajari dan meneliti data dengan cara memeriksa, mempelajari, serta membandingkan dengan data lain, kemudian bisa diinterpretasikan. Analisis data ini diperlukan untuk apa aja sih? Yang pertama yaitu bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bahan masukan dana penyusunan rencana dan program bersifat rutin maupun temporal, jangka pendek, menengah maupun panjang. Yang ketiga yaitu bahan masukan untuk penyusunan laporan perencanaan maupun pelaksanaan. Setelah dilakukan analisis terhadap data, diketahui dan diidentifikasi dan didiagnosis masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih dihadapi, dan potensi.
serta prospek yang masih bisa dikembangkan di masa datang. Selanjutnya itu perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan merupakan suatu ringkasan gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan dirumuskan secara lembaga oleh pemerintah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Biasanya, kebijakan pendidikan sudah ditanamkan dalam repelita. Para perencana pendidikan tetap memegang peranan penting, terutama dalam memberikan nasihat teknis dalam penyusunan kebijakan. Maka di sini dijelaskan bahwa proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda yang strategis besar atau grand design pemerintah melalui konsultasi dan interaksi. Tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Dan dalam merumuskan suatu kebijakan pemerintah harus bijaksana sehingga apapun kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu, kebijakan memberikan arah kepada usaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Kebijakan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan kerangka kerja dalam mana keputusan-keputusan yang lebih kecil dan lebih terperinci dibuat. Kegiatan perumusan kebijakan disebut dengan formulasi kebijakan. Jadi kebijakan berfungsi untuk politis yang dibuat oleh orang yang berwenang dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya yaitu perkiraan kebutuhan masa depan. Perkiraan kebutuhan masa depan ini harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan karena kita harus mampu meramalkan kebutuhan masa depan sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. Yang pertama yaitu kita harus memperkirakan jumlah siswa yang memasuki sekolah karena setiap siswa yang memasuki sekolah setiap tahunnya itu pasti berbeda-beda. Nah, harus diperkirakan di jauh-jauh hari. Yang kedua itu jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan beserta kualifikasinya. Jumlah pendidik setiap tahunnya juga akan berkurang atau bertambah ya. Itu harus diperkirakan kebutuhan SDM-nya. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam oleh siswa atau guru, tenaga pendidik. Nah, itu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu tinjauan kurikulum, yaitu proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya seperti apa? Harus diperhatikan supaya tersusun dan tercerna oleh kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi karir atau pitchback yang didapatkan setelah kita lulus dari satuan pendidikan. Jenjang karirnya seperti apa ketika kita lulus dalam sekolah itu, karena kan dalam sekolah itu ada kompetensi dasar dan biasanya sebelum lulus itu diuji coba dulu kemampuannya dan ada banyak kompetensi praktek, kompetensi kemampuan seperti itu. Nah, itu eksplorasi karirnya untuk masa depan para siswa ataupun mahasiswa lainnya. Perkiraan kebutuhan masa depan. Langkah selanjutnya adalah perhitungan biaya rencana pendidikan. Perhitungan biaya rencana pendidikan menghitung sebuah kebutuhan yang sudah diidentifikasikan di masa datang. Perhitungan biaya dilakukan dengan menggunakan satuan biaya atau standarisasi harga yang berlaku untuk setiap kelompok kebutuhan dengan memperhatikan ketebalan harga. Di sini ada dua metode dalam perhitungan biaya rencana pendidikan. Yang pertama yaitu ada metode tradisional, yaitu metode yang mengidentifikasi biaya
secara langsung dan biaya yang secara tidak langsung. Yang kedua yaitu activity based costing, yaitu metode pembebanan biaya yang didesain untuk menyediakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan, baik strategis maupun kebutuhan lain yang mempengaruhi kapasitas. Dengan memperkirakan data tiap biaya setiap tahunnya sebelum dikeluarkan. Jadi tiap-tiap butir kebutuhan tersebut dapat dihitung biayanya dengan memperhatikan naik turunnya harga setiap tahunnya. Sesudah perhitungan biaya ini selesai, perencanaan dapat mengetahui jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk seluruh program pendidikan ini.